Indonesia Emas 2045 kurang 19 tahun lagi. Sejauh mana persiapan kita? Tepat saat 1 abad Nusantara merdeka, mimpinya akan maju menyaingi negeri adidaya. Namun, realitas lapangan cukup menyayat hati. Sehari saya bisa menerapi anak 10 sampai 15 anak. Jadi kalau dikalikan mungkin dalam 1 bulan bisa hampir 300 anak yang untuk terapi wicara. Saya merupakan salah satu terapis wicara di Ponorogo. Akhir-akhir ini jumlah anak yang mengalami speech delay mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Padahal anak-anak ini akan menjadi penerus dari perjuangan dari bangsa kita ini. Kebanyakan kasus-kasus yang terjadi, speech delay yang terjadi sekarang itu karena memang kurangnya stimulasi dari pengasuhannya itu sendiri. Itu apa bahayanya ya Mbak ya untuk perkembangan anak itu sendiri? Yang pasti anak-anak akan ketinggalan dari perkembangan bahasanya. Selain itu, anak-anak juga akan mengalami gangguan seperti kognisi, fokus, dan sulit belajar. Dan bisa sulit untuk berprestasi di sekolahnya. Sudah saatnya kita berbenah, melakukan tindakan nyata untuk anak-anak kita. Kita sebagai orang dewasa bisa kok membantu stimulasi anak-anak di rumah. Beberapa aktivitas yang bisa kita lakukan yaitu contoh, kita bisa ajak anak bermain yang terarah, melakukan aktivitas yang terarah juga. Selanjutnya juga bisa salah satu aktivitas yang bagus yaitu adalah membaca buku. Nah, membaca buku itu sendiri ada beberapa manfaat untuk perkembangan bahasa anak. Yang pertama pasti untuk menambah kosakata anak. Yang kedua, anak untuk bercerita dan mendengarkan. Yang ketiga, melatih anak untuk menyusun kalimat itu sendiri. Literasi menjadi sebuah jalan sunyi penuh arti. Mengenalkannya dengan cara yang menyenangkan adalah sebuah kunci. Anak-anak punya rasa ingin tahu yang tinggi. Tugas kita yang memfasilitasi. Membacakan buku dengan suara lantang, juga dengan suasana menyenangkan adalah hak setiap anak. Adanya komunikasi hangat 2 arah saat membacakan buku adalah bekal nyata untuk mengarungi bising dunia. Membawa literasi ke keluarga itu sebenarnya mudah, Bapak dan Ibu. Buku yang dibawa oleh Bapak dan Ibu untuk membersamai anak-anak dan membacakan bareng, itu pasti akan terjadi komunikasi 2 arah. Entah kita bisa menanyakan ke anak bagaimana pemahamannya dia ke buku itu, atau anak akan menanyakan ke bapak dan ibu apa sih yang terjadi di buku itu dan apa makna dari buku itu. Jadi literasi itu bisa juga loh dimulai dari rumah. Kalau dengan buku kita mulai dengan liter laut, terus selanjutnya bisa dengan kreativitas bapak dan ibu di rumah. Di tengah hiruk pikuk ambisi, tantangan terbesarnya yaitu menyempatkan untuk menemani. Orang tua perlu menyadari betapa pentingnya mereka untuk tumbuh kembang sang buah hati. Peran pemerintah menjadi penting untuk hal ini. Hadirnya perpustakaan daerah masing-masing kabupaten bisa menjadi oase di tengah tantangan memajukan literasi anak usia dini. Perpustakaan yang ramah anak, buku-buku bacaan bermutu sesuai jenjang usia tersedia dengan apik. Juga program-program lain yang tak kalah elok. Beragam ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, seni budaya, hingga budi pekerti bisa diperkenalkan melalui langkah sederhana penuh arti ini. Mimpi besarnya tidak hanya mencetak insan yang pandai, tapi juga berbudaya dan berpekerti. Aset budaya bumi pertiwi seperti kesenian reok Ponorogo juga bisa diperkenalkan lewat buku-buku bacaan bermutu. Diperkenalkan dengan cara yang menyenangkan, sehingga anak akan memahami isi buku dengan mudah. Dan puncak akhirnya akan menjadi bekal pengetahuan latar budaya yang akan dikenang seumur hidupnya. Karena hanya kepada mereka lah
kita bisa dengan tenang menitipkan warisan leluhur kesenian Reog Ponorogo. Rumah yang kokoh tidak dibangun dalam semalam saja. Ada penopang tak nampak di permukaan, yaitu batu bata pondasi, dan itulah fungsi kekuatan pemahaman literasi. Ayo, kita bacakan buku 15 menit saja setiap hari untuk anak-anak tercinta kita, manusia kecil, amanah dari Yang Kuasa untuk agama dan bangsa. Semoga langkah kecil di jalan sunyi literasi ini adalah aksi nyata kami untuk menyongsong Indonesia Emas 2045.